Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andre Ajeng Sela Saragi, MPM 2208260 di sini saya akan mempresentasikan mengenai blok pulmonologi dengan judul penyakit paru obstruktif kronis. Jadi yang pertama kita lihat dari definisinya. Apa itu definisi dari PPOK? PPOK itu merupakan kelainan paru heterogen yang ditandai dengan keluhan respirasi kronik seperti sesak nafas, batuk, dan juga dahak yang berlebih. Kemudian dikarenakan abnormalitas saluran nafas seperti bronkitis dan bronkiolitis. Kemudian ada kelainan pada alveoli berupa kayak penyakit emfisema. Kemudian yang menyebabkan hambatan aliran udara yang persisten dan seringkali menjadi progresif. Kemudian selanjutnya bisa kita lihat di bagian etiologi dan faktor risiko. Di sini etiologinya bisa karena masalah genetik. Jadi kenapa masalah genetik itu berpengaruh? Karena perkembangan paru di dalam selama kehamilan hingga kelahiran itu berpengaruh ke menjadi resiko besar di faktor resiko PPOK. Kemudian sosial ekonomi sama juga sebenarnya masuk ke kayak masalah genetik. Jadi ini berhubungan dengan gizi dan nutrisi yang didapat si anak setelah dia lahir sampai dia masa pertumbuhannya, sehingga pematangan parunya tadi semakin baik. Jadi gizi yang didapatkan itu juga berpengaruh ke tumbuh kembang parunya. Selanjutnya untuk faktor resikonya seperti asap rokok. Kenapa asap rokok? Jadi percepatannya penurunan volume dari udara yang dihembuskan dalam detik pertama dari manuver ekspirasi paksa atau FEV1 itu berhubungan dengan reaksi dan dosis terhadap intensitas dari merokoknya pasien. Jadi ditunjukkan untuk secara spesifik ditanyakan tentang berapa bungkus per tahunnya, kemudian rata-ratanya nanti diambil. Asap rokok ini atau perokok itu memiliki persenan paling tinggi untuk sebagai penyebab faktor risiko di PPOK, sekitar 60-70%. Kemudian karena polusi udara. Polusi udara ini biasanya karena kayak ada pasien itu tinggal di daerah pemukiman kota yang padat atau dekat dengan pabrik, lokasi industri, kemudian di dekat lokasi pertambangan, dan juga misalnya dia bukan tinggal di daerah itu aja tapi dia juga kerja di bagian kayak gitu, misalnya tinggal di bagian kerja di bagian pertambangan dan juga situs industri yang menyebabkan banyaknya debu di daerah sekeliling lingkup dia. Kemudian infeksi berulang pada saluran nafas, biasanya dia akan punya kelainan nafas seperti pneumonia, kemudian bisa kayak PPOK juga, atau ada penyakit jantung juga bisa. Itu bisa menyebabkan faktor risiko di PPOK. Kemudian kepekaan jalan nafas dan PPOK. Biasanya meningkatnya si bronkonstriksi seseorang itu karena dia punya riwayat penyakit kayak asma atau batuk berulang, kemudian ada bronkitis kronis atau juga emfisema, bisa itu dari keluarganya atau dirinya sendiri. Lalu kita lihat di bagian gejalanya. Di sini pertama gejalanya itu karena batuk lama dan juga berulang kayak yang tadi saya sebutkan. Jadi biasanya pasien PPOK itu mengeluhkan batuk itu biasanya lebih dari 2 minggu atau 3 minggu. Misalnya dia sembuh terus dia berulang lagi, kayak misalnya kemarin batuk 3 minggu habis itu dia sembuh gitu aja, habis itu ini batuk lagi gitu kan. Lalu untuk riwayat merokok atau dia ada di lingkungan perokok yang banyak, jadi nggak harus si pasien yang merokok lama, tapi bisa juga dia yang berteman sama perokok dalam waktu yang lama, itu juga bisa menjadi faktor resikonya. Kemudian yang ketiga ada karena sesak nafasnya ini memberat. Biasanya nanti sesak nafasnya akan memberat seiring dari pertama kali gejala sesak itu terasa, dan akan memberat jika pasien itu melakukan aktivitas yang cukup berat. Kemudian biasanya sesaknya ini akan berlangsung cukup lama, jadi makanya tadi bisa dimiripkan dengan asma. Untuk diagnosanya yang pasti kita lakukan anamnesis pertama. Tanyakan, biasanya pasien juga akan pasti mengeluhkan gejala yang saya sebutkan tadi, kayak batuk yang berulang, batuk yang lama, ada sesak. Kemudian kita tanyakan riwayat merokoknya. Biasanya pasien tuh
pasti ngerokoknya lebih lama ya. Jadi kita tanyakan kayak berapa lama merokok, sejak kapan, terus dalam sehari itu berapa kali merokok dan berapa batang biasanya, kemudian rokok apa yang dia pakai, atau misalnya kok dia ngerokok biasanya di lingkungan itu dalam sehari berapa kali berada di lingkungan yang isinya perokok semua gitu. Kayak tadi juga ada riwayat penyakit keluarga, jadi keluarga itu ada yang pernah kena PPOK juga, ada yang kena emfisema atau bronkitis kronis. Kemudian ini tadi kita tanyakan juga tempat tinggalnya dan juga tempat kerjanya, ada resiko dia di lingkungan yang berdebu atau padat penduduk atau dekat pabrik industri dan lain-lain. Untuk pemeriksaan fisiknya itu bisa kita lakukan pertama inspeksi. Kita lihat di bagian wajah sampai ke bagian toraks, itu biasanya ada pursued lift breathing, atau biasanya mulutnya kayak setengah tertutup, jadi karena sesak itu dia nafas dari mulut, jadi kebiasaan nafas dari mulut gitu. Kemudian ada barrel chest, terus bisa ada terlihat pink puffer, biasanya ini positif di pasien emfisema. Kemudian ada blue bloater, itu terlihat jika si pasien positif bronkitis kronis. Selanjutnya kita lakukan palpasi pada toraks. Biasanya akan positif vokal fremitusnya itu melemah dan juga sela iganya nanti akan melebar. Untuk perkusi biasanya nanti akan terdengar hipersonor, batas jantungnya nanti akan didapati mengecil dan juga diafragmanya letaknya lebih rendah dari normal. Dan pada auskultasi biasanya yang terdengar itu suara nafasnya bisa vesikular atau normal, bisa juga melemah. Kadang ada terdapat positif ronki ataupun mengingi, karena dia tadi ada kemungkinan dia asma kan. Selanjutnya ekspirasinya itu memanjang, jadi dia pas tarik nafasnya cepat tapi pas dibuangnya itu kayak lama sekali. Kemudian bunyi jantung yang terdengar juga terdengar jauh. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya bisa kita lakukan uji faal paru. Jadi uji faal paru ini bisa kayak yang tadi tes FEV1, jadi menggunakan spirometer dan bronkodilator. Biasanya pasien nanti akan disuruh tarik nafas dan juga hembuskan secepatnya mungkin. Di situ kan ada perhitungan yang menunjukkan pasien normal atau tidak untuk pembuangan dan penghirupan nafasnya. Biasanya untuk PPOK akan menunjukkan ada penurunan dari FEV1 dan juga di FVC, serta nilai FEV1 dan atau FVC-nya itu kurang dari 70%. Kemudian kita lakukan fototoraks PA dan lateral untuk menyingkirkan kemungkinan penyakit paru lain selain dari PPOK. Kemudian bisa kita lakukan analisis gas darah, itu memantau keseimbangan asam basa dari darah pasien. Kemudian pemeriksaan sputumnya kita lihat siapa tahu ada bakteriologigram. Jadi ini berfungsi untuk nanti pengobatan. Dari nanti kita kasih antibiotik atau tidak. Terus pemeriksaan darah rutin, biasanya tergantung pasiennya masing-masing. Beberapa pasien itu akan ada yang leukositosis, itu biasanya berarti pasien terkena infeksi eksaserbasi akut atau polisitemia dan juga hipoksemia kronik. Kemudian terakhir kita pemeriksaan EKG, siapa tahu ada komplikasi kepada jantung yang bisa nanti contoh penyakitnya itu kayak cor pulmonal misalnya. Biasanya kok cor pulmonal itu paling banyak karena PPOK. Kita lanjut ke tata laksananya. Tata laksananya di sini pertama bisa kita berikan bronkodilator, kemudian beta agonis itu formoterol dan salmeterol, kemudian ada LABA, contohnya itu kayak indacetrol. Lalu di antimuskarinik biasa diberikan itu sama, contohnya ipatropium atau oksitropium. Kemudian ada kombinasi terapi bronkodilator, itu tuh gabungan dari sisabas dan juga samas. Contohnya kayak sormoterol dan triotropium inhaler, itu digabung penggunaannya. Kemudian kayak tadi yang saya bilang, kalau ditemukan ada bakterium gram, bisa kita berikan antibiotik, itu contohnya kayak azitromisin sama eritromisin. Biasanya azitromisin itu isinya 500 mg 3 kali sehari dalam seminggu. Kalau yang eritromisin itu 500 mg 2 kali per hari. Untuk komplikasinya biasanya PPOK ini bisa menyebabkan pneumonia, bisa menyebabkan hipoksia. Tadi juga saya bilang bisa menjalar ke arah jantung jadi cor pulmonal, dan juga penyakit jantung koroner dan juga gagal jantung. Baik, sudah selesai presentasi saya.
Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.